Halo, selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita kembali bertemu di sekolah minggu online. Kemarin kita belajar tentang bagaimana kuasa untuk pemerintahan Injil. Nah, kita sangat bersyukur sama Tuhan. Hari ini kita diberikan kesempatan walaupun secara online untuk belajar sekolah minggu ya. Hari ini sebelum kita memulaikan aktivitas kita, mari kita serahkan aktivitas kita kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan hari ini atas kebaikan Tuhan dalam pribadi kami, lepas pribadi di mana Tuhan sendiri yang menolong kami dari malam hingga pada saat ini masih Kau memberikan kekuatan bagi kami sendiri. Bapa dalam surga, kami akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan, bagaimana Roh Kudus bergiat dalam diri pemberitaan Injil. Dan kami juga Tuhan mengambil komitmen saat ini bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan yang Engkau selamatkan supaya kami bisa mengambil bagian. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini yang boleh mengingatkan kami dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang Roh Kudus bergiat dalam diri pemberitaan Injil. Yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 41. Nah, teman-teman, sebelum saya menyampaikan atau menjelaskan ini, menurut teman-teman Roh Kudus itu apa? Ya, betul. Apa yang disampaikan teman-teman? Jawabannya benar. Roh Kudus adalah Roh Kudus itu memampukan orang yang percaya dalam melakukan segala hal. Betul. Roh Kudus juga berkarya dalam hati kita. Betul, ya. Teman-teman, perlu kita ingat bahwa Roh Kudus itu sangat penting. Kalau kita tidak mengundang Roh Kudus untuk berkarya, untuk melakukan sesuatu itu, misalnya dalam pemerintahan Injil, Roh Kudus tidak akan berkarya kalau kita tidak mengundangnya. Mengapa setiap orang melakukan segala sesuatu itu? Misalnya ya, dalam berkhotbah, ya pasti orang yang berkhotbah itu atau pendeta pasti dia meminta hikmat atau dari Roh Kudus. Karena kenapa? Roh Kudus adalah bisa memampukan kita. Apa yang kita sampaikan kepada seseorang itu melalui dari Tuhan sendiri. Roh Kudus itu sendiri yang akan memampukan kita. Nah, nanti teman-teman baca di Alkitabnya masing-masing di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 41. Itu bagaimana Roh Kudus itu berkarya setiap orang yang melakukan pekerjaan Tuhan. Ya. Teman-teman, hari ini mengapa di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 41 ini sangat menekankan bagi kita hingga saat ini. Ya. Mengapa kebanyakan orang-orang pemerintah Injil itu melakukan tugas daripada Tuhan? Karena kenapa? Karena ini adalah suatu menjadi bagian dari diri kita. Baik setiap orang yang sudah diselamatkan, mau tidak mau kita harus melakukan pemberitaan Injil atau kabar baik kepada seseorang. Karena kenapa? Agar nama Tuhan itu akan mereka kenal. Agar Tuhan itu atau Yesus supaya mereka mengenal bahwa Yesus sendiri adalah sudah mati di atas kayu salib. Ini perlu kita tekankan teman-teman kepada semua orang maupun tetangga kita, perlu mereka ketahui ini sebenarnya. Ya, oleh karena itu teman-teman, di dalam Kisah Para Rasul ini ada 3 bukti atau yang perlu kita pahami atau yang perlu kita imani dalam kehidupan kita. Yang pertama,
yaitu dia mengaruniakan hikmat kepada pemberita Injil. Ya, yang pertama. Yang kedua, dia membangkitkan semangat pemberita Injil. Dan yang ketiga adalah dia bekerja di hati orang yang mendengarkan Injil. Ya, saya akan menjelaskan yang pertama adalah dia mengaruniakan hikmat kepada pemberitaan Injil. Nah, di dalam Alkitab pun sendiri teman-teman pernah kenal namanya Petrus. Ya, Petrus ini adalah melakukan sesuatu hal yang melakukan tugasnya untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan kepada Petrus. Nah, ketika ia mengawali khotbah, Petrus melakukan sesuatu hal yang baik untuk Tuhan. Apa yang pertama dia lakukan teman-teman? Petrus sebelum dia berkhotbah. Yang pertama adalah dia meminta hikmat dari Tuhan. Ya, dia meminta pimpinan dari Tuhan. Ya, kenapa? Karena melalui khotbah Petrus ini, bagaimana orang-orang ketika mereka mendengar khotbah dari Petrus itu sangat luar biasa. Berapa teman-teman? 3.000. Ya, Petrus menjelaskan bahwa peristiwa pencurahan Roh Kudus merupakan penggenapan kitab suci. Ya, bahwa Roh Kudus akan dicurahkan ke atas umatnya, manusia, bagi setiap orang yang percaya. Memang ini adalah satu-satunya, Roh Kudus adalah bagian satu-satunya yang boleh kita imani. Ya, Roh Kudus bisa mengubahkan hati orang yang tidak percaya kepada Yesus dan akhirnya menjadi percaya kepada Tuhan. Ya, ketika Petrus melakukan khotbah, berapa teman-teman? 3.000. Itu bayangkan sebenarnya. Dan itu luar biasa banget yang dilakukan Petrus. Dan itu bukan kekuatan dia sendiri teman-teman, tetapi itu karena kekuatan Tuhan. Ya. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua adalah dia membangkitkan semangat pemberitaan Injil. Ya. Peran Roh Kudus ini teman-teman dalam kehidupan orang percaya sangat besar. Ya. Dia tidak hanya mengaruniakan hikmat, tetapi dia juga membangkitkan semangat setiap orang percaya yang rindu memberitakan Injil atau kabar baik. Ya. Awalnya pernah ketika Yesus terangkat di surga, dia mengatakan kepada murid-muridnya bahwa aku akan mencurahkan Roh Kudus kepada semuanya bagi orang yang percaya, dan aku akan mengaruniakan kalian dan aku akan menyertai kalian. Ya. Di dalam pun Matius pasal 28 ayat 14 sampai 19 sampai 20 dia mengatakan bahwa pergilah dan baptislah umatku dan ajarlah mereka dalam melakukan segala sesuatu. Ingatlah aku akan menyertai engkau dimanapun engkau berada hingga akhir zaman. Itu adalah sesuatu hal yang dilakukan oleh Tuhan kepada murid-muridnya. Ingat, aku akan menyertai engkau. Ya. Dan itu perkataan Tuhan sendiri. Dia tidak pernah istilahnya itu Tuhan itu membohongi, enggak. Tetapi apa yang digenapi Tuhan kepada murid-muridnya, dia akan melaksanakan. Dia akan melakukan itu. Dan akhirnya apa? Murid-murid Tuhan Yesus dalam melakukan pemberitaan Injil, baik Paulus, baik Timotius juga melakukan juga, ya, baik itu juga Petrus dan segala macam. Mereka melakukan pemberitaan Injil. Ya, itu sesuatu hal yang diwajibkan Tuhan kepada orang yang percaya. Hey, kamu harus melakukan pekerjaan yang aku suruh kepada Anda. Begitu juga dalam diri kita sendiri. Jangan pernah ada yang namanya keraguan. Teman-teman, saya pernah melakukan pemberitaan Injil. Dan itu pun hal yang tidak
segampang yang kita bayangkan. Karena kenapa? Yang pertama adalah yang saya sudah pernah alamin dalam pemberitaan Injil yang saya lakukan. Yang pertama adalah saya punya deg-degan. Ya, pasti ada itu ya, deg-degan, rasa takut, grogi dan segala macamnya. Nanti pas kita melakukan penyampaian Injil, jangan itu marah gitu ya. Kadang dia emosi, dan pokoknya banyaklah istilahnya yang kita ketemukan di lapangan. Aku juga sendiri banyak ya saya, tapi kebanyakan adalah penolakan. Ya itu. Tetapi saya menggarisbawahi teman-teman, walaupun tidak terjadinya atau tujuan dalam tercapainya Injil itu, ya nggak apa-apa. Yang penting kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Dan biar sendiri Roh Kudus yang akan memampukan orang itu nanti. Ya. Kemudian yang ketiga adalah dia bekerja di hati orang yang mendengarkan Injil. Nah, ini yang sangat penting, bahwa apa yang kita sampaikan kepada orang-orang itu, ingat suatu saat nanti dia akan mengenal Yesus. Ya. Ada yang saya pernah lihat di media sosial. Ya, banyakkan itu saya pernah lihat kemarin di media sosial bahwa awalnya mula si orang ini memang awalnya Islam. Beberapa tahun dia mengenal jadi pengikut Islam. Tapi tahu-tahunya ada seorang pendeta yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan atau Injil. Mereka berdebat tentang Injil itu. Ya. Tetapi si orang ini dia masih berkeras hati. Tetapi di dalam hatinya itu dia masih penasaran siapakah Yesus itu. Dia mencari gitu buku dan referensi. Singkat cerita teman-teman, saya lihat di media sosial itu, akhirnya dia menjadi bertobat dan menerima Tuhan Yesus. Dan saat sekarang ini, dia sebagai misionaris yang luar biasa. Banyak orang-orang dia menangkan. Banyak yang menangkan jiwa. Karena kenapa? Setiap orang yang mengandalkan Tuhan dan mengandalkan Roh Kudus, ingat, apa yang kita lakukan, Injil yang kita sampaikan kepada seseorang itu pasti akan terlaksana. Nah, sekarang